Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga ibu-ibu dan para jamaah yang ada di studio, apa kabar semua? Alhamdulillah. Saya doakan barokah hidupnya semua, amin. Yang malas ibadah Allah rajinkan, amin. Yang banyak hutang Allah lunaskan. Selalu itu ya, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita di ngaji bareng di TVRI mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yakni resolusi hidup mulia mati husnul khatimah. Tentunya judul ini diangkat oleh dai motivator nasional kita, oleh Al-Ustadz Al-Hajj Hafizahullah, Ustadz Haji Fadli Sudiro SH.MSq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uja. Kaifahalukum Ustadz? Khair Uja. Ustadz bukan Jeffrey Al-Bukhari ya. Ini adalah Jarod Al-Jauhari. Masya Allah. Gimana Ustadz kesibukannya? Alhamdulillah terus berdakwah, menginspirasi umat, dan tentu kebahagiaan kita di 2024 terus berjalan. Amin. Bersama dengan juga Ustadz Jarod dalam rangka regenerasi ulama, pemimpin, dan da'i sejak usia dini di acara Akademi Da'i Cilik. Ini insya Allah kita akan menampilkan yang juara 2 ya dari ADC Ustadz. Subhanallah, ini ada Ananda kita, Naya Berlian Setiawan, ya, dianya setia, cantik, dan menawan, ya. Insya Allah akan menjadi contoh buat santri-santri Darul Ihsan, ya. Ini katanya santri Darul Ihsan sudah ada yel-yelnya. Coba saya katakan, pesantren modern Darul Ihsan. Juara, Allah Akbar. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Ya. Demikian saja, Jarod. Inilah regenerasi kita, legasi kita untuk Indonesia, Sumatera Utara, dari TVRI untuk negeri. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, pemateri kita Kiai Haji Ade Putra MPD. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Beliau pimpinan Ponpes Modern Darul Ihsan Hamparan Perak. Gimana kesibukan Ustaz? Ya, alhamdulillah kesibukan sehari-hari dengan memberikan motivasi kepada anak-anak, ya. Bahwasanya insya Allah inilah benteng terakhir kita, ya. Pesantren itu santri itu adalah benteng terakhir untuk memperkuatkan NKRI ini. Insya Allah Sumatera Utara akan jaya dengan santri. Udah berapa santri Ustaz sekarang? Alhamdulillah sudah 480. Hidup semua Ustaz ya? Ya. Kemudian kita sapa dulu Ustaz, izin. Dari Majelis Ta'lim Maratus Salehah, iya Bu ya? Maratus Salehah. Mana Bu? Masya Allah. Assalamualaikum. Bajunya cantik-cantik, udah lunas Bu? Udah, alhamdulillah. Kemudian Majelis Ta'lim Silaturahmi. Assalamualaikum. Ini ada pantun nih. Ada pantun ibu-ibu ini. Bila Tuhan hendak ke kota, bekal takwa selalu terdepan. Sungguh hati bertanya-tanya, kenapa setiap pengajian yang tua-tua di depan? Sekali yang muda kan ya. Kemudian yang kalah penting, regenerasi kita, kader-kader kita, yakni santri dan santriwati Ponpes Modern Darul Ihsan Hamparan Perak. Assalamualaikum. Masya Allah, ini Ustadz Ade bawa imam besar Bu. Nah, kalau dia jadi imam, besar badannya, ada di depan. Masya Allah. Besar Ustaz. Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi sesak aku tengok dia duduk di situ. Kasih apa duduk di kursi Bu. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang paling menarik, yang paling penting hari ini kita
kedatangan penampilan dari Naya Berlian Setiawan. Beliau juara 2 Akademi Dai Cilik TVRI tahun 2023. Tepuk tangan untuk Naya, Bu. Langsung kita tampilkan, Ustaz. Fadal, silahkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, ayo kita saksikan penampilan dari Naya Berlian Setiawan. Kepada Naya kami persilahkan. Ngaji bareng di TVRI. Burung kakak tua cantik warnanya. Burung gelatik suaranya indah. Pasang mata, pasang telinga, Naya cantik mau tausiah. Bunga sekuntum di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada salata ala ibadihil mu'minin wal mu'minat. Amma ba'du. Bersyukur kepada Ilahi Rabbi yang menciptakan petang dan pagi, yang melimpahkan banyak nikmat dan rezeki, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Bu, kalau dapat rezeki itu harusnya berbagi. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bu, sholawatan yuk. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin nabiillah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan dijamin badannya sehat, hidupnya enggak melarat, bisa beli emas 24 karat, beli mobil yang mengkilat, beli rumah yang bertingkat-tingkat. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Besti Dai, siapa yang mau masuk surga? Syaratnya harus jujur. Jujurlah pada dirimu dan jujurlah pada sahabatmu. Jujur dapat pahala, Bong, dapat dong. Jujur masuk surga, Bong, masuk neraka. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang tadi pagi gak sholat subuh? Alhamdulillah semua sholat. Hadirin, sholat adalah ibadah pokok yang wajib kita kerjakan. Sejak ahlil balik sampai Israel tiba, hendak memisahkan roh dari jasad semua insan. Perintah sholat ditegaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warkau ma'ar rakiin. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi, perintah sholat wajib kita tegakkan. Dengan mengerjakan sholat, kita tergolong sebagai penegak agama. Dan sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat, berarti kita peruntuh agama.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqama aqamaddin wa man taraka faqad hatamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti ia penegak agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia peruntuh agama. Oleh karena itu, janganlah kita dengan ringannya sengaja meninggalkan sholat tanpa merasa berdosa sama sekali. Kemudian ancaman bagi kita yang dengan ringannya sengaja meninggalkan sholat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Na'udzubillahi min. Sebagaimana dalam kitab Durratun Nasihin, barang siapa yang meninggalkan salat, maka Allah akan memberikan 12 ajab kepadanya, yaitu 3 di dunia, 3 saat sakaratul maut, 3 di dalam kubur, dan 3 di akhirat. Lalu azab yang Allah berikan di dunia yaitu akan dihapuskan cahaya kesolehan dari wajahnya, akan dibenci orang-orang mukmin, dan tidak akan diberkahi rezekinya. Kemudian azab saat sakaratul maut yaitu ia merasa sakit, merasa lapar yang sangat luar biasa, dan dikhawatirkan hilang imannya. Lalu azab saat di dalam kubur yaitu kuburannya akan gelap, kuburannya akan sempit, dan merasa takut atas pertanyaan munkar dan nankir. Lalu azab saat di akhirat yaitu hisabnya akan menjadi berat, Allah akan murka kepadanya, dan akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Na'udzubillahi min. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakul lahu minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Lalu mereka menjawab, dahulu kami bukanlah orang-orang yang mengerjakan ibadah salat. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan salat 5 waktu. Nabi juga mengingatkan, didiklah anakmu, keluargamu dari umur 7 tahun, dan pukullah mereka pada umur 10 tahun apabila mereka tidak mengerjakan salat. Di zaman ini banyak orang tua yang sibuk dengan kerjaannya, sehingga lupa untuk mendidik anak-anaknya agar melaksanakan sholat 5 waktu. Anak sibuk dengan HP-nya sehingga lalai dalam mengerjakan sholat. Bahkan ketika ditanya, mengapa enggak sholat? Mereka menjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bahkan ada yang menjawab dengan alasan subuh kesiangan, zuhur lagi WA-an, asar Twitteran, maghrib Instagraman, isya TikTokan. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat 5 waktu agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Bila subuh utuh, rezeki pun tumbuh. Bila zuhur teratur, maka pribadi jadi makmur. Bila asar kelar, rezeki pun jadi lancar. Bila maghrib tertib, insya Allah syafaat tidak akan raib. Bila isya terjaga, malam bercahaya, hati damai, sejahtera, hidup pun bahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Keberas tagi membali mangga.
taufik wal hidayah, waridha wal innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Mandi hati. Ngaji bareng di TVRI. Mandi hati. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Naya tadi udah nampil, siap-siap mama dan ayahnya. Masya Allah. Tadi nenek di belakang sampai nganga dia nengoknya. Ya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan anak dan cucu kita seperti ini ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang ada di rumah dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ya, mandi hati. Pembahasan kita hari ini yaitu resolusi hidup mulia mati husnul khotimah. Kita persilahkan kepada dua narasumber kita dan pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang di studio bisa juga nanti akan memberikan pertanyaan, diberikan waktunya kepada kita semua. Pemirsa yang di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Langsung saja Ustadz untuk mempersingkat waktu, faliyatafaddal masykura kepada guru kita yang pertama Kiai Ade Putra MPD, faliyatafaddal masykura. Syukran kasih. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi amarona bihijrati minas sayyiati ilal hasanati wa min akhlaqul mazmumati ilal akhlaqul karimati. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'du. Para pemirsa Ngaji Bareng di TVRI, baik yang ada di rumah dan yang ada di studio, alhamdulillah ini Allah masih berkenan kepada kita pada sore hari ini memberikan nikmat, baik itu nikmat iman, Islam serta nikmat kasihan. Salam takjim kami juga kepada ayahanda kami ya, Bapak Haji Muhammad Usni SEMM, kemudian kepada Ketua Yayasan Pesantren Modern Darul Ihsan, Bapak Haji Muhammad Rifki Satria Nujul SE. Mudah-mudahan apa yang mereka niatkan dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah Ngaji Bareng di TVRI, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan aw yastakdimun. Setiap umat, setiap hamba Allah, setiap manusia itu memiliki ajal. Apabila ajalnya setelah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau diburungkan barang sesaat. Kehidupan manusia seperti musafir yang melewati 5 alam. Alam pertama sudah kita lewati, yaitu alam ruh. Ribuan tahun yang lalu, ruh kita, ruh nabi-nabi kita, Allah ciptakan di Lauhul Mahfuz secara bersamaan. Setelah itu kita dipindahkan Allah ke alam rahim seorang ibu selama 9 bulan. Maka siapa saja anak yang menggores hati seorang ibu, apapun bentuk amal ibadahnya, sebanyak apa sedekahnya, sebanyak apa ibadahnya ia lakukan, maka itu tiada apa-apa kalau ia gores hati seorang ibu dan ayahnya. Setelah kita berada di alam rahim, maka kita berpindah di alam dunia. Inilah alam sekarang ini. Nah, perlu persiapan yang sangat besar. Setiap makhluk yang hidup itu pasti akan mengalami namanya kematian. Dengan kematian saja kita takut, apalagi kita menyertakan atau mengalami dengan kematian itu. Bahkan Nabi saja merasakan bagaimana sakaratul maut. Nah, untuk itu para pemirsa Ngaji Bareng di TVRI, mari sebelum kematian itu datang menghampiri kita, sebelum kematian itu datang menyambung diri kita, selebihnya kita hendaknya kita memberikan, membuat suatu amalan agar kematian yang akan datang ini bisa kita jalani. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya, aktsaru min dzikri haji malajjah. Maka hendaklah kita senantiasa
memikirkan yang namanya yang mematikan kelezatan kita itu yaitu kematian. Ibu bapak, pemirsa jamaah ngaji bareng di TPI, maka sehendaknya haruslah kita sebelum kematian itu datang dan selama kematian itu menghampiri kita, siap tak siap kita harus siap menghadapinya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di dalam kitab Naswail Hibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, man dakhala qabrin bila jatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, pastinya bekal itu bukan jus pokat, bukan ayam penyet Bu ya, bukan ayam geprek, akan tetapi bekal itu adalah amal ibadah kita. Nah, siapa saja yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, maka ia diibaratkan menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Sudah pasti orang yang menyeberangi lautan saja pasti dia tenggelam dan tidak akan bisa menolongnya kecuali amal ibadahnya. Dan orang saja yang menggunakan perahu saja belum tentu sampai kepada tujuannya. Maka hendaklah kita selama hidup kita di dunia ini ada dua alam lagi yang belum kita jalani, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Maka dikatakan Rasul, al-qabru manjila. Kubur itu adalah alam pertama dari beberapa alam di akhirat. Dan alam terakhir dari beberapa alam di dunia. Barang siapa yang sukses, yang lepas dari siksanya, maka urusan selanjutnya akan mudah. Tapi barang siapa yang tidak sukses, maka urusan selanjutnya akan susah bagi kita. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan menuju alam yang dua ini adalah alam barzah dan alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ngaji bareng di TVRI. Masih ada ibu-ibu kan? Masih. Kirain cerita tentang ninggal semua jadinya. Panjang umur kita, amin ya Rabbal alamin. Nah Ustadz Fadli sekarang, Masya Allah. Resolusi hidup mulia, mati husnul khatimah. Kalau tadi guru kita menyampaikan tentang husnul khatimah, tentang menghadapi kematian. Nah, bagaimana Ustadz tentang hidup mulia itu Ustadz? Ini kan hampir sama seperti memerdekakan negeri kita ini dulu Ustadz. Dulu para pahlawan kita hidup mulia atau mati syahid misalnya. Merdeka atau mati. Kan gitu Ustadz ya. Untuk membangkitkan semangat para pemuda ini Ustadz. Kalau yang di belakang betul di sini pemuda, kalau di sini balita Ustadz, barisan 50 tahun ke atas ya, Masya Allah. Itu gimana Ustadz? Silahkan, falyatafaddal mashkur. Subhanallah, ya pergi ke pasar beli belimbing, Cakep. ya. Jubahnya Ustadz Uja udah bling-bling gitu ya, Masya subhanallah Allah. ya. Baik, alhamdulillah, wakafa, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan. Bagaimana iskariman itu, bagaimana hidup yang mulia itu. Kita hadirkan anak kita Naya Berlian Setiawan. Beginilah kehidupan yang mulia. Usia masih dini lagi sudah bisa menjadi da'iyah. Usia yang masih dini saja ini sudah mendapatkan insya Allah hadiah umroh dari Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara. Berapa usia Ananda sekarang? 8 tahun. Sudah beginilah kehidupan yang mulia. Dimulai dari usia 8 tahun. Beranjak kita hadirkan santri dan santriwati dari Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan, santri yang jaya dan juara, dan termasuk ada imam besarnya, kala ustadznya besarnya. Subhanallah. Semoga panitia tak salah kasih amplopnya, ya kan? Lebih ustadz sana gayanya ya. Sampai kemudian tadi balita tadi ya. Balita tadi apa? 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas ya. Hadirlah Bunda Ita ya kan? Subhanallah. Ustazah kita yang sudah berapa tahun di Mekah dulu Bunda? Di Arab Saudi berapa tahun? 3 tahun beliau sampai di Arab pada masanya. Jadi iskariman itu, kehidupan yang mulia. Dari kecil sudah dilatih kemuliaan baginda Nabi, siddiqnya, amanahnya, fatonahnya, tabliknya, dan dikatakan sebagai pribadi yang al-amin itu. Ya, merupakan bagian rangkaian sejak usia dininya. Sehingga Nabi dikatakan maksum. Itulah kehidupan yang sempurna. Siapa-siapa yang mau jadi pemimpin bangsa hari ini, itu ada track recordnya Ustadz Uja. Ya, dilihat masa lalunya. Apa-apa yang dia lakukan. Ini belum Rokib dan Atid Ustadz Ade yang melihatnya ya.
Dosa lama dibuka kembali, bingung itu calon presidennya, bingung itu calon gubernurnya, bingung itu calon wali kotanya. Jadi kemuliaan hidup sudah dibina sejak kecil. Maka takzim kita, hormat kita kepada Dirut, ya, TVRI, kemudian Kepsta TVRI, Pak Tahrijal, yang memfasilitasi jalan keberkahan kemuliaan hidup dalam acara ngaji bareng nyaman di hati. Kemuliaan dari acara Akademi Dai Cilik. Inilah kemuliaan hidup yang dijalani sejak usia dini sampai dewasanya, dan insya Allah di ujung daripadanya au mut syahidan, ya, mati syahid bahasanya kita katakan sebagai kematian yang husnul khotimah. Kalau kecilnya saja sudah seperti ini, bagaimana nanti besarnya, bagaimana dewasanya, dan insya Allah di masa tuanya akan punya anak, cucu, dan cicit yang soleh dan soleha. Itulah kehidupan yang kita rancang dalam resolusi 2024. Wallahu a'lam bishawab. Berarti anak kita ini si Naya sudah bisa menjadi contoh Ustadz dan motivasi untuk para pemirsa dan kita semua. Beginilah dimulai dari hidup untuk mendapat kemuliaan itu Ustadz ya. Allah. Ayuhsina ismahu, ayuhsina adabahu, wa ayuhsina maudi'ahu. Orang tua harus memberi nama yang indah, yang mulia kepada anak-anaknya. Orang tua harus menjadikan kehidupan yang mulia dengan akhlak dan adabnya. Orang tua harus membuat maudi'ahu, lingkungan, atmosfer, ya, yang baik buat anak-anaknya. Makanya masuk pesantren. Ya, ini merupakan atmosfer yang baik. Anak-anak bisa can speak English, can speak Arabic, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Ya kan, walaupun hidungnya hidung orang tembung. Oh, ya kan? Ikan gembung, ikatan anak tembung. Ya. Tapi ini pembelajaran bagaimana sholatnya terjamin, bagaimana tadi semua TikTokannya, Instagramannya hilang bagi anak pesantren, karena di pesantren nggak boleh bawa handphone. Jadi inilah dia lingkungan yang salih. Ya, Ustadz Uja juga sama, ya. Dari kecil sudah menjadi bintang TVRI. Oh, ya, di drama Cili. Makanya sekarang tetap jadi artisnya TVRI dari kecil. Nah, cuman beda saja, dulu pakai sarung, sekarang pakai jubah gitu ya. Udah naik kelasnya. Allah alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau pulang? Bila kita hendak ke Mekah, cakep gitulah Bu. Pulanglah nggak kompak. Bila kita hendak ke Mekah, bawalah iman agar pede. Kalau melihat Naya ceramah, terasa diceramahi Mama Dede. Ibu-ibu ada yang bertanya silakan. Atau ada yang mana bertanya silakan. Fadal, ibu-ibu yang mau Tafadhal. bertanya. Mana tadi yang megang mikrofon? Silakan Bu. Atau santri ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Fadal, santri pertama. Fadal. Silakan. Baiklah Ustadz, sembari menunggu mak-mak lagi kompromi ingin siapa yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada? Udah. Ibu-ibu? Baik, kalau nggak ada. Ustadz, begini. Iya. Bagaimana mencari, menggapai kemuliaan itu Ustadz? Tips-tipsnya, 1, 2, 3. Kira-kira biar kita semua ini dapat memenuhi itu. Ada nggak dari nas-nas Al-Quran, ataupun dari hadis Nabi, ataupun dari kisah-kisah baginda Rasulullah SAW dan para sahabat? Silakan. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya, Inna akramakum indang wa atqakum. Sesungguhnya nanti ketika seorang hamba berjumpa kepada Allah, itu yang mulia itu adalah orang yang senantiasa taat dan tunduk dengan perintah Allah. Maka secara gamblangnya seperti dijelaskan tadi anak kita Naila, ya, salah satu kunci kemuliaan di hadapan Allah adalah tentang sholat. Jadi dengan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Banyak orang yang sudah sholat Ustadz, tapi masih juga melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah itu kenapa Ustadz? Ini perlu mungkin saja dengan niat sholatnya dia belum pas dengan mencari ridha Allah. Atau mungkin dengan bacaannya dia salah. Atau mungkin dengan wuduknya masih salah. Atau mungkin dari niatnya. Ini perlu kita pahami bahwasanya kenapa orang yang sholat itu masih juga melaksanakan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Tapi hakikat sholat itu adalah menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Ini kadang banyak kita seperti ini Ustadz ya. Dia jaga sholatnya, tapi hatinya tak dijaganya juga.
sholatnya lancar, gosipnya pun lancar juga kan gitu Bu ya. Ada yang gitu, Bu? Mana orang ya? Mana orang? Enggak di sini insyaallah. Nanti tetangganya beli kulkas Bu, harusnya dia kedinginan, dia kepanasan. Ditanyanya dari mana dia kreditnya ini kan gitu. Makanya inilah penyakit-penyakit. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyaul Ulumuddin itu mengatakan ibadah itu ada dua Bu. Yang pertama adalah ibadah jasadi, yang kedua adalah ibadah ruhani. Makanya saya katakan ada orang sholat saja tapi hatinya tak dijaganya, sama saja, nol juga ibadahnya. Aku jaga hati sajalah tapi nggak mau sholat, ini juga tak boleh. Makanya harus dua Bu, menjaga ibadah jasadi dan menjaga ibadah ruhani, dan insya Allah kita termasuk orang-orang mulia di hadapan Allah kelak nanti. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ibu dan pemirsa yang ada di rumah, satu di antara kemuliaan itu yang pertama benar-benar menegakkan sholat dan khusyuk Ustadz ya. Sampai tadi Naya dalam ceramahnya bilang usia 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak sholat dipukul. Jadi kalau mamanya 50 tahun nggak sholat dicekek ya Bu ya. Ngabisi oksigen Ustaz. Masya Allah. Nah, ada yang mau bertanya Bu, silakan. Ada santri yang mau bertanya, silakan. Fadal, berdiri. Tafadhol. Berdiri. Tafadhol. Baik, kalau belum ada yang mau bertanya, Yang santriwati. santriwati ada? Masya Allah. Ya. Silakan. Tafadhol bil qiyam. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Fadal. Silakan. Bil qiyam. Ayo berdiri. Ya, Nah, bil qiyam. silakan. Assalamualaikum, cepat. Ya, bil qiyam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Sekalian yang putra Keadaan Sekalian dua ada. pertanyaan. Ada lagi? Penanya lagi? Silakan. Silakan. Fadal. Siap. Fadal. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Emarif Rahman dan saya berasal dari Pondok Pesantren Darul Ihsan. Saya ingin bertanya, kira-kira siapa sajakah yang dimaksud orang-orang yang mati syahid di jalan Allah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz pertanyaannya yang pertama, bagaimana di alam kubur? Ini ngeri-ngeri sedap kajian kita ya Bu ya. Bawaannya mau sakaratul maut aja nih Masya Allah. Yang kedua Ustaz, bagaimana ciri-ciri orang yang mati syahid itu? Silakan Ustaz. Shallallahu ala Muhammad. Baik. Tadi telah disampaikan tentang bagaimana alam barzah. Ustaz Uja dan Ustaz Adi ya. Tadi telah kita dengarkan pula apa yang disampaikan oleh Ananda Naya Berlian. Inilah yang disebutkan Nabi itu aqyasu minal mu'minin. Orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman. Aksaruhum zikrul maut, yang paling banyak ingat mati, wa ahsanuhum isti'dadan. Iya. Dan sebaik-baik orang tersebut mempersiapkan dari kematian. Tadi disampaikan Ustadz Ade tentang bagaimana orang yang tidak mempersiapkan kematian seperti orang yang datang ke samudra tanpa sampan atau tanpa kapal. Bagaimana nasibnya di kubur itu? Rasakanlah bagaimana orang yang berada dalam samudra seperti Nabi Yunus alaihissalam di antara 3 kegelapan. Gelapnya ya perut ikan, gelapnya dalam laut, dan gelapnya malam. Tadi disampaikan oleh Ananda kita bagaimana kuburannya itu gelap bagi orang-orang yang tidak salih. Adapun orang yang saleh, inilah cita-cita dari Uja. Naumatal arum, kata Nabi. Tidurlah seperti tidurnya malam pengantin baru. Gelap-gelapan, pengantin baru. Man anti lam araman ajmala minki fid dunya. Siapa engkau? Aku tidak pernah melihat engkau wanita secantik engkau di dunia. Ana amaluka. Aku adalah amalmu. Ini yang menyebabkan Ustadz Uja segera ingin meninggal dunia begitu ya, karena termotivasi ya. Jadi ada orang-orang yang salih mendapatkan raudhah mir riyadil jannah. Ada orang-orang yang tidak salih ya, digambarkan dengan semua azab-azabnya. Ini masih gladi resik sebelum masuk api neraka. Syahid dikatakan
ada syahid dalam peperangan, ada syahid dalam keilmuan, ada syahid dalam dakwah, ada syahid dalam kehidupan. Banyak bentuk syahid. Bahkan kemarin corona pun matinya mati syahid. Karena sebab penyakit, karena sebab bencana alam. Tapi inti dari proses menuju kematiannya adalah perbuatan yang di akhir kehidupannya husnul khatimah. Kata Nabi, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Apapun profesinya, bagaimanapun kegiatannya, selama zikrullah, 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 ya, dan lisannya basah dengan berzikir kepada Allah di ujung kematiannya, maka menjadi bagian dari syahid fi sabilillah. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya, cari nafkahlah ayah tuh, ya, untuk anak dan juga istrinya. Dalam proses perjalanannya kemudian terkena kecelakaan, itu bagian dari syahid fi sabilillah. Walaupun afdalu jihad, ya, al-qatlu aul qital. Sebaik-baik syahid adalah perang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini pun sedang syahid ini dalam rangka apa? Menuntut ilmu, ya. Ngaji bareng di TVRI tak tanggung saya tengok tadi, ya. Dari Jerman sana itu, ya, jaringan masyarakat Belawan, Marelan, Labuhan gitu, ya. Bawa angkot semuanya. Alhamdulillah ini syahid, ya. Alhamdulillah, ya. Sedang di jalan, ya kan? Jangan sampai di ujung. Ini juga bagian jalan kesyahidan, hidup yang mulia dalam menjalani kehidupan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Masya Allah. Ibu-ibu siapa yang paling jauh di sini? Saya lah dari Binjai, ya Bu, ya. Masya Allah. Berarti fi sabilillah, mati syahid. Nah, Ustadz, Ya. ada lagi yang mau bertanya, Bu? Silahkan. Yang ibu-ibu dulu. Yang ibu. Jadi Ibu ngapain Ya, datang silakan, kemari? Bu. Itu Iya, Bu, sana silakan. ujung sana. Silakan, silakan. Bu. Masya Allah. Ya. Sini Bu, mikrofonnya kasih Bu. Ini ibu-ibu dari pengajian mana nih tadi? Nur Hasanah. Nurul Hasanah. Brosnya cantik-cantik ya Bu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Dewi dari Majelis Taklim Nur Hasanah Medan Marelan. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Sebutkan Pak Ustadz tanda-tanda orang yang matinya dalam husnul khotimah. Yang bagaimana? Tanda-tandanya Bu. Iya. Iya. Ada rencana, Bu? Ada rencana ini? Mudah-mudahan Pak Ustadz jaga juga Pak Ustadz. Makasih Bu, makasih. Makasih, Ada Pak rencana Ustadz. kan? Assalamualaikum Ada rencana semua, Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang begini Pak Ustadz, sering kita dengar di media ataupun di medsos kita Bu, atau di WhatsApp kita, WA, tahu nenek WA? Tahu lah ya. Di WA itu kadang begini Pak Ustadz, telah meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan, kemudian di bawahnya itu seringkali semoga husnul khotimah. Iya. Padahal dia udah meninggal ya Bu. Nah itu bagaimana dudukkannya Ustadz? Dan ciri-ciri husnul khotimah itu apa aja Ustadz? Karena bukan ibu aja yang rencana, kita semua rencana. Rencana, ya. Termasuk pematerinya. Ya kita adil sajalah, ya. Biar ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, ya kan? Saya belakangan, ibu-ibu duluan. Sama ya kan? aja. Tapi duluan ngelayat Ustadz. Silakan Ya. Ustadz. Kiai, Tadi dulu, gimana Tadi. Ustadz? Sebenarnya Ibu, maut itu sebenarnya bukan mati kita. Maut itu adalah awal kehidupan yang hakiki. Allah. Mati itu adalah awal kehidupan yang hakiki. Allah. Kenapa orang takut mati, Bu? Karena hatinya masih dilingkari dengan dunia. Kita lihat para ulama kita salafus soleh, mereka yang dikatakan Ustadz Uja tadi, rahmat kemari ke rahmat Allah. Itu rahmat, meninggal itu, mati itu rahmat. Karena hati kita ini masih terikat sama dunia, jadi kita takut mati. Berarti bekal kita yang belum Ustadz. Bekal kita yang belum. Nah, dunia ini juga tidak boleh kita tinggalkan, Bu. Apa yang dimaksud dengan dunia itu? Dunia itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada siksa neraka, itu dunia. Rumah, dunia. Tapi selama rumah itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, jadi membawa kita kepada ke surga. Mobil, dunia. Selama mobil itu membawa kita kepada ridhonya Allah, membawa kita kepada Termasuk surga. mobil angkot tadi, ya? Angkot tadi, bus subhanallah. tadi. Jadi ketahuan nih angkot. Iya, Pak Ustadz. angkot, ya, subhanallah. Kan Jadi- Alphard, kan Al-Fatihah. Masya Allah. Hati kita
karena masih mencintai dunia, maka sangatlah takut mendengar kematian, apalagi kita mengalami kematian itu. Maka kata Nabi ada 3 yang akan mengiringi kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, dan yang ketiga adalah amal ibadah kita. 2 kembali Bu, 1 nginap sama kita. Kalau tadi bagus amal kita, bagus pula lah nanti kita di dalam alam barzah itu. Maka ada di riwayat mengatakan Ustaz Uja, ketika kita meninggal itu saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita itu menyambut kita. Allah. Menyambut kita. Nah, kapan kita tahu amal ibadah kita itu diterima Allah? Ya ketika kita masuk dalam alam barzah. Nah, kalau kira-kira nanti alam kuburnya lapang, berarti diterimalah amal ibadahnya ketika ia hidup di dunia ini. Tapi kalau sempit, ya itulah tadi dapat hukuman itu iqab tadi, Ustaz Uja itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pakai orang dalam nggak bisa Ustaz ya? Ordal ya. Jadi Bu, mati husnul khotimah mungkin dijelaskan lagi oleh guru kita apa-apa saja. Kalau tadi orang yang menuntut ilmu, kemudian tadi juga orang yang dalam keadaan sholat, mungkin Ustadz. Macam kemarin kita lihat di media Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, seorang imam sedang sujud ya, kemudian tak bangkit lagi Bu, ya Allah. Sedikit Ustaz Uja. Hah, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit Bu, tanda-tanda seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada salah satu sahabat Rasulullah ketika dia berada di Khurasan, dia menjenguk para sahabat yang sakit. Ada keringat ya. Lalu dia melihat keringat di keningnya Bu, Iya. basah keringat. Allahu Akbar katanya. Betul kata Rasulullah. Siapa saja seorang mukmin yang meninggal dengan keringatnya basah, itu tanda-tanda husnul khotimah. Yang kedua tadi sudah dijelaskan Tapi Ustaz Fadli. nggak bisa dibuat-buat Ustadz ya. Mau meninggal nih katanya, diletakkannya air gitu. Nggak bisa ya. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Fadli, man akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu kan secara kita dengar itu enak Bu mengucapkan la ilaha illallah. Iya Ustadz, saya pernah melihat ada orang yang di ruang ICU. Ruang ICU itu kan dingin Bu. Kemudian ada keringat Ustadz di dahinya Ustadz. Itu satu di antara ciri husnul khotimah. Iya, Ustadz. husnul khotimah. Masya Allah. Ada yang lain Ustadz? Karena Kayak wajah Ujah inilah berseri-seri wajahnya. Kan? wajahnya Tersenyum berseri-seri. di saat kematiannya. Banyak orang-orang saleh daripada ulama-ulama kita ketika melihat daripadanya wajah Tuan Guru Besilam Hashim Syarwani dengan senyumnya yang begitu indah di ujung kematiannya. Ada gurunda kita Dr. Kiai Haji Sofyan Sahasan meninggal dunia, ya. Ada guru kita Suryanda Lubis, ya. Ini ada tanda-tanda husnul khotimah di dalam dirinya. Dan ada husnul khotimah tanda-tanda dari eksternal dirinya, dari luar dirinya. Ketika Buya Hamka meninggal dunia pada tahun 1981, yang berjalan bukan lagi kaki tapi tangan yang kemudian berjalan membawa daripada kerenda mayatnya. Berarti adalah husnul khotimah dalam pengakuan orang-orang sekitarnya. Apakah ini khair? Ya, maaf itu ya. Walaupun terkadang ada juga husnul khotimah secara pasif selain secara aktif. Kalau aktif sebelum dia disolatkan dia sudah solat. Kalau yang pasif ini nggak pernah di belakang imam, tiba-tiba di depan imam aja dia. Wow, sombong kali sama imamnya ya. Nggak pernah di belakang imam, tiba-tiba langsung di depan imam. Belakang udah rupanya sudah meninggal lagi mau disolatkan ya. Tapi itu pun pasif Ustadz. Itu husnul khotimah pasif. Demikianlah keindahan sebagai orang yang beriman. Ini adik-adik kita nih nanti petugas sebagai Bilal Mait. Yang nggak pernah mensucikan dirinya, maka dia diwudukan dan dimandikan junubnya. Yang tidak pernah menutup auratnya, maka ditutup dengan kain kafan dan tertutuplah semua auratnya. Ya. Yang kemudian telinganya mendengar hal-hal yang tidak baik dengan mati, faj'alil mauta rohatan li fi min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai penghambat dari perbuatan dosa dan maksiatku. Dengan mati dia nggak berbuat dosa lagi. Ya, yang nggak pernah ke masjid dimasjidkan. Yang nggak pernah sholat disolatkan. Yang nggak baik dipaksa bilang baik. Apakah mayit ini khair? Oh, diamlah satu kampung. Khair 3 kali ya kan, bandar narkoba yang mati Ustaz Ujah. Sampai akhirnya keempat dijelaskan sama kiainya. Ini bagus mayat ini hidup atau mati? Bagus, mati katanya. Wah ya, itu bagus juga. Ternyata kematiannya membawa kebaikan. Iya, karena bandar narkobanya sudah meninggal dunia, hilanglah iya bagian ya anak-anak kita yang tadinya
narkoba ya. Jadi husnul khotimah ada di dalam diri kita dan bisa dilihat ya dari luar diri kita. Salah satunya adalah kematian orang-orang yang salih, maka akan insya Allah disolatkan. Ustadz Uja sering umroh ya. Kita juga kemarin haji, setiap hari ada orang yang ditakdirkan ya, ribuan per hari ketika kemarin musim haji. Meninggal ribuan orang yang ditakdirkan Allah secara eksternal dirinya. Ada jutaan manusia yang menyolatkannya di Mekah dan di Madinah. Ini kan tanda-tanda husnul khotimah. Di mana tempatnya? Ayu ardin tamud. Di bumi mana engkau mati? Kita tidak pernah merancangnya. Tapi itu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan bin fulan adalah husnul khatimah. Gimana Bu? Jadi umroh sama Uja? Nah, di sana insya Allah kita doakan ya. Kemudian apa namanya? Ibu yang hamil kemudian melahirkan anaknya. Sallallahu Muhammad syahid fi sabilillah. Yang tertimpa reruntuhan gitu kata Rasulullah. Aywa, yang syahid fi sabilillah itu syahid. Aywa. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ada yang mau bertanya, Bu, silakan. Nah, silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bingung kami jawab. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Hitahayati dari pengajian Maratus Solehah. Ya. Yang perlu saya tanyakan kepada Ustadz mengenai kematian menjadikan husnul khatimah. Ini ada kejadian Ustadz, nampak di mata saya. Seorang laki-laki mau mengembuskan napasnya terakhir dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ketiga kali Allah meniti air matanya. Jadi itu apakah dikatakan dia husnul khatimah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, ada 5 menit lagi Ustaz. Ibu mau nanya apa sih? Singkat aja. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maya. Iya. Kami dari Majelis Taklim Silaturahmi, Iya. Kelurahan Pulau Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana cara husuk dalam sholat Pak Ustadz? Kadang-kadang sholat itu ada ganggu-ganggu gitu Pak Iya. Ustadz. Gitu, minta pencerahannya Pak Iya, Ustadz. siap, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bagaimana Ustaz? Silakan Ya. Ustaz. Singkat. Ya, Ibu Ita, Aja. ya, Ita. dikatakan oleh Imam Ahmad, ya, yang dikatakan oleh Ustadz Fadli Sudiro tadi, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Memang itu adalah kata yang disabdakan oleh Nabi. Nah, untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidak segampang yang kita bayangkan. Bahkan ketika kita mentalkin mayat, itu janganlah kita memaksakan dalam arti kata, wah la ilaha, nggak boleh begitu. Iya. Jadi itu bisa saja dikatakan husnul khotimah, Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita mengikuti apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam Nah, bishawab. Ustaz, gimana? Terakhir Ustaz. Ya, itu ingat kematian. Bagaimana cara sholat yang khusyuk? Nanti sholat maghrib. Bayangkan ini maghrib terakhirmu. Dan esok engkau tidak maghrib lagi. Engkau tidak akan isya lagi. Ya, ini isya terakhirmu. Ini tahajud terakhirmu. Ini subuh terakhirmu. Begitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dalam mengingat kematian dalam setiap ibadah kita. Maka harus khusyuk kita jadinya. Karena kita berpikir bahwa ini adalah ngaji barang terakhir kita. Khusyuk kita ceramahnya ya. Seperti Naya tadi ya. Sangat khusyuk. Itulah cara bagaimana mengkhusyukkan dengan cara-cara yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Bahkan Kiai Haji Arifin Ilham dalam setiap tahajudnya dia siapkan kain kafannya. Demikian Imam Syafi'i mengatakan banyak orang yang berbuat dosa tapi kain kafannya sudah dijahit atau ditenun. Maka setiap bangun tahajudnya dia ambil kain kafan yang dia siapkan di lemari, dia cium kain kafan itu. Kemudian dia sholat tahajud dengan meneteskan air mata sepanjang malamnya. Demikianlah kehidupan yang mulia dan insya Allah semua daripada kita, dari semua amalan yang bisa kita lakukan di ujungnya adalah menjadi bagian dari husnul khatimah. Ustaz, ajari doanya Ustaz. Allahumma khtim alaina. Ya. Jadi Allahumma khtim alaina. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah. Itu Ayo tamam, itu bagian dari kesolehan. Ya, air mata bagian kesolehan, mungkin rindu jisrun, ya. Al-Habib ilal Habib, kematian adalah merupakan jalan kecintaan seorang kekasih kepada kekasihnya. Mungkin dia lihat keindahan Allah dan menangislah air mata itu. Semoga husnul khatimah. ya. Amin.
Ustaz, apa doanya Ustaz? Ya, jadi Amalkan, Ibu, kalau mau kita itu dalam keadaan husnul khotimah, cukup singkat doa tapi merangkum semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Karena sakaroh itu mabuk, Bu. Begitu mabuknya seseorang ketika menemui ajalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Allah makhtim alaina Bihusnil khatimah. wala takhtim Alaina bisu'il khatimah. Ustaz, syukran jazakumullah Sama-sama, khair. Bro. Semoga Allah memberkahi Ustaz Naya berdua. juga, Naya. Naya, mamanya, ayahnya. Ini siapa Ustadz, ini? Ustadz. Oh, Ustadznya, Masya Allah, Ustadznya. Jazakumullah khair. Semoga ini memotivasi kita semua, Ibu, untuk menjadi hidup mulia dan mati husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ila liqa ma'asalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hinayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah